KPU Kabupaten Sumba Barat itu sendiri saat ini kita sudah siap akan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Selamat sore teman pemilih semua, apa kabarnya? Kami harapkan teman pemilih dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun dan bahagia pastinya. Nah teman pemilih semua, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Mamuli KPU Sumba Barat. Mari omong pemilu dan pemilihan. Saya Silvi sebagai host pada sore hari ini. Baik teman pemilih, kami tetap ingatkan teman pemilih untuk ikuti berbagai media sosial kami, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok maupun YouTube ya. Nah, teman pemilih jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share berbagai konten di media sosial kami. Semangat teman pemilih di dalam mendukung kami, mensupport kami, tentunya akan menjadi motivasi yang sangat berarti bagi kami untuk semakin kreatif dan juga inovatif ke depannya. Baik teman pemilih, sore hari ini tema dalam pembahasan podcast kami adalah sosialisasi tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Narasumber podcast Mamuli pada sore hari ini adalah anggota KPU Kabupaten Sumba Barat, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Kami silakan Bapak untuk bisa memperkenalkan diri kepada teman pemilih semua. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Silvi. Selamat sore juga teman pemilih. Selamat sore masyarakat Sumba Barat. Salam jumpa dari saya. Perkenalkan saya Yohanes Namu, anggota KPU Kabupaten Sumba Barat, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Baik. Mungkin begitu. Terima kasih untuk perkenalannya sore hari ini. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Dalam menghadapi tahapan pemilihan umum yang sudah dimulai ini, tentunya harus sehat, kuat, dan bahagia Bapak ya. Tentunya. Ya, harus selalu sehat. senyum. Ya, harus selalu sehat dan juga stamina harus kuat. Harus kuat, ya. Betul Bapak. Integritas 24 jam KPU melayani. Baik, terima kasih Pak Namu sudah memperkenalkan diri kepada teman pemilih semua dan juga warga masyarakat Kabupaten Sumba Barat tentunya. Baik Bapak, kami juga mau menyapa teman pemilih, kami mau menginformasikan terkait tahapan pemilihan umum Bapak. Baik teman pemilih, kami mau informasikan bahwa tahapan pemilihan umum tahun 2024 sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Hari pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024 yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Yuk kita memilih di hari kasih sayang. Baik Pak Namu, karena tema pembahasan podcast kita pada hari ini adalah sosialisasi tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Nah teman pemilih semua, kami juga informasikan bahwa peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 yaitu tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sudah ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 9 Juni 2022 yang lalu. Apa tujuan dari penetapan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini, Bapak? Baik Ibu Silvi, berbicara tentang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang, ini kita sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kalau kita melihat di pasal 167 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang rincian penyelenggaraan tahapan pemilihan umum itu diatur dalam peraturan KPU. Jadi kalau ditanya bagaimana tentang
apa tujuan ditetapkannya PKPU 3 tahun 2022 itu sebagai pedoman bagi penyelenggara khususnya KPU di dalam menyelenggarakan setiap tahapan daripada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi begitu tujuan kenapa harus ada PKPU setelah undang-undang setelah undang-undang harus ada PKPU yang mengatur terkait dengan tahapan-tahapan itu gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak kira-kira Bapak bisa memberikan kepada teman pemilih juga bagaimana gambaran dari tahapan-tahapan di pemilihan umum tahun 2024 yang ada di PKPU nomor 3 tahun 2022 ini, Bapak. Iya. Kalau di PKPU 3 tahun 2022 itu tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu terdiri dari yang pertama itu ada perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan KPU. Berikut itu ada lagi yang namanya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum. Jadi ada tahapan berikut lagi tentang pemutakhiran data pemilih. Terus berikut lagi ada penetapan peserta pemilu. Ada lagi yang namanya tahapan pemungutan suara, rekapitulasi, kampanye dan lain sebagainya. Jadi di situ ada 11 tahapan sesuai dengan Undang-Undang 7 di pasal 167 ayat yang keempat. Di situ ada 11 tahapan penyelenggaraan pemilu yang nantinya juga akan dilaksanakan sepanjang penyelenggaraan tahapan pemilu untuk pemilihan umum tahun 2024. Ya. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan Bapak antara peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini yang mengatur tahapan jadwal pemilu tahun 2024 dengan peraturan KPU yang sebelum-sebelumnya juga yang mengatur hal yang sama ini, Bapak? Ya. Baik, Ibu Silvi. Mungkin teman pemilih harus tahu hal ini betul. Bahwa untuk pemilu tahun 2024 dan juga pemilu sebelumnya itu undang-undang yang digunakan atau dasarnya adalah sama-sama Undang-Undang 7. Pemilu tahun 2019 yang lalu dan juga pemilu tahun 2024 yang akan datang nanti itu kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kalau berbicara tentang perbedaan dari sisi tahapannya itu tidak ada yang berbeda. Karena dua pemilihan ini, pemilihan sebelumnya dan pemilihan yang akan datang nanti kita menggunakan undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang 7. Akan tetapi di dalam PKPU-nya, di dalam penyusunan PKPU-nya memang agak sedikit lain dengan PKPU di tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemilu, karena di PKPU 3 tahun 2020 di sini dia mengatur tentang tahapan dan jadwal. Ya, jadi di situ hanya memuat tahapan dan jadwalnya. Misalnya tahapan perencanaan program dan anggaran tadi itu dia awal mulainya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tanggal berakhirnya tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa gitu. Jadi itu hanya mengatur terkait dengan masa tahapan tersebut. Akan tetapi rincian-rincian program dari masing-masing tahapan itu belum diatur di dalam PKPU 3 tahun 2022. Nah, kalau di PKPU pemilu sebelumnya, contoh saja ada PKPU 10 tahun 2019, yaitu perubahan keempat dari PKPU 7 tahun 2017 itu. Itu di situ sudah mengatur terkait dengan tahapan program jadwal. Ya, jadi masing-masing tahapan itu jadwalnya sudah diatur. Misalnya contoh tentang pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan partai politik. Itu sudah diatur bahwa masa pendaftarannya dari tanggal sekian, masa verifikasinya administrasi tanggal sekian dan tanggal sekian dan seterusnya. Jadi masing-masing rincian tahapan itu sudah diatur. Nah, tetapi di PKPU 3 itu masih dalam bentuk yang umum. Nah, akan tetapi ada di ketentuan pasal 6 itu mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai rincian detail programnya itu nanti akan diatur dengan peraturan KPU. Jadi kita masing-masing tahapan nanti akan ada PKPU yang ditetapkan oleh KPU, begitu. Dan dalam peraturan yang mengatur setiap tahapan itu, di situ baru dijelaskan secara detail ya mengenai program ataupun kegiatan di dalam rincian tahapan masing-masing tahapan itu, rincian kegiatannya itu sudah diatur di dalam PKPU yang akan ditetapkan. Baik, terima kasih gambarannya Bapak. Tentunya teman pemilih juga sudah semakin tahu, wacananya juga semakin luas Bapak ya, wawasan akan semakin luas dengan penjelasan Bapak barusan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak. Dengan ditetapkannya PKPU nomor 3 tahun 2022 ini, yaitu tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, teman pemilih tentunya ingin tahu nih apa saja yang sudah KPU Sumba Barat laksanakan dengan dikeluarkannya peraturan KPU ini, Bapak. Iya. Jadi baik, untuk kesiapan daripada KPU Kabupaten sendiri, sejak ditetapkan peraturan nomor 3 tahun 2022, itu langkah pertama yang diambil oleh KPU Kabupaten Sumba Barat itu adalah melakukan internalisasi di lingkup KPU Kabupaten Sumba Barat, sehingga antara komisioner dan juga sekretariat itu mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan peraturan ini. Nah, setelah itu kita mensosialisasikan peraturan nomor 3 ini kepada seluruh masyarakat. Mungkin sosialisasi kita itu ada beberapa cara yang kita gunakan. Mungkin melalui media sosial, Facebook kita seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita punya media sosial yang tadi itu, ya. Terus kita juga sudah mensosialisasikan melalui media massa elektronik, yaitu di RRI Sumba terkait dengan KPU 3 ini. Terus kita juga sudah mencoba mensosialisasikan tahapan pemilu itu kepada masyarakat dengan turun langsung ke pasar, ke tempat yang ramai, terus juga ke kampus. Kemarin kita di kampus yang terdekat kita sudah melaksanakan sosialisasi juga, dan juga di setiap kesempatan yang ada, baik itu melalui tatap muka dalam rangka rapat koordinasi, kita selalu menyampaikan terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi sehingga KPU Kabupaten Sumba Barat itu sendiri saat ini kita sudah siap akan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, baik dari segi sumber daya manusia, baik dari segi sarana dan prasarana mungkin, IT dan lain sebagainya, ya kita sudah mempersiapkan begitu. Jadi pada intinya KPU Kabupaten Sumba Barat siap untuk menghadapi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jangan lupa satu lagi Bapak, anggaran. Iya, betul. Itu yang utama. Baik, Bapak, mereka sempat kita sempat di KPU Sumba Barat juga sempat bergabung di acara WK Bubak Berseri Bapak ya, membagikan flyer brosur. Betul. Baik. Nah, teman pemilih agar supaya teman pemilih bisa mengetahui bagaimana kesiapan kami, apa yang kami laksanakan terkait tahapan-tahapan pemilu tahun 2024, makanya harus ikuti semua media sosial yang KPU Kabupaten Sumba Barat punyai. Mulai sekarang klik like, klik subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya. Jadi informasi itu bisa tidak hanya sampai kepada teman pemilih, tetapi juga kepada teman pemilih, tapi juga ke teman pemilih lainnya, begitu. Baik Bapak, di depan kita sudah ada minuman dan snack yang disediakan oleh kru yang bertugas pada hari ini. Mungkin Bapak bisa sambil menikmati Bapak. Baik, silakan. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ini Bapak, bahwa untuk saat ini, yaitu sejak 29 Juli tahun 2022
sampai dengan saat ini dan nanti akan berlangsung sampai 13 Desember 2022, kita akan memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Nah, Bapak, bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Sumba Barat saat ini di dalam menghadapi tahapan ini, Bapak? Baik, Ibu Silvi. Sekali lagi saya katakan bahwa tentunya KPU Kabupaten Sumba Barat itu siap untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Terkait dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan partai politik peserta pemilu, ini kita sudah berada di dalam tahapan, Oleh karena itu, KPU RI juga sudah menetapkan peraturan nomor 4 ya, PKPU nomor 4 tahun 2022 itu tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota DPR dan juga anggota DPRD. Nah, jadi tahapan sekarang ini kita sudah laksanakan, khususnya di KPU RI sudah menerima pendaftaran partai politik. Mungkin yang perlu teman pemilih ketahui ya, untuk teman pemilih ketahui bahwa pendaftaran partai politik saat sekarang ini untuk pemilu tahun 2024 itu terpusat di KPU RI. Ya, terpusat di KPU RI. Nanti kita di KPU Kabupaten Sumba Barat atau bahkan KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia akan membantu KPU RI di dalam proses pelaksanaan verifikasi. Ya, baik itu verifikasi administrasi dan juga nanti sampai pada verifikasi faktual, sehingga nanti menjadi dasar untuk KPU menetapkan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan untuk menjadi partai politik. Baik. Nah, kita sampai ke pertanyaan pamungkas, Bapak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman pemilih semua yang hari ini menyaksikan podcast kita, Bapak, sebagai bentuk sosialisasi terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024? Jadi teman pemilih, atas nama KPU Kabupaten Sumba Barat, saya mengajak kepada seluruh teman pemilih, masyarakat Sumba Barat juga, untuk mengawal setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilu untuk tahun 2024. Jadi setiap teman pemilih ya ikut mengawal sehingga proses penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan asas pemilu yang ada di Republik Indonesia. Dan juga kami berharap bahwa setiap yang berkepentingan, setiap pihak yang berkepentingan, baik itu peserta pemilu dan juga pemilih, dapat mengambil bagian, dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan yang kita laksanakan begitu, baik di dalam pendaftaran, verifikasi dan sampai penetapan, dan juga nanti pada tahapan-tahapan berikutnya yaitu terkait dengan pemutahiran data, ya terkait dengan penetapan partai politik peserta pemilu, sampai dengan nanti ada tahapan kampanye dan seterusnya. Ya, kita berharap terutama bahwa Bapak di tahapan pemungutan suara ya. Jadi partisipasi teman pemilih pada saat sekarang ini itu nanti akan menentukan hasil akhir daripada penyelenggaraan pemilu. Partisipasi kita akan seperti apa? Nanti kita akan melihat dari teman pemilih punya keterlibatan mulai dari saat sekarang mengikuti setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ya. Baik teman pemilih, wawancara kita pada sore hari ini yang dalam podcast Mamuli tentunya sangat menarik bagi teman pemilih ya Bapak, terutama informasi-informasi bahwa tahapan pemilu sudah mulai, ya kan Bapak, bahwa saat ini kita berada pada tahapan verifikasi administrasi Bapak ya, khususnya saat ini. Dan jangan lupa juga teman pemilih, sekarang ini kan
PKPU tentang tahapan, PKPU tentang pendaftaran dan verifikasi itu kan sudah ada. Baik. Nanti teman pemilih bisa mendownload untuk Ya. membaca lebih jelas lagi tahapan-tahapannya, jadwal-jadwalnya, sehingga setiap proses yang kita lakukan teman pemilih juga dapat mengikuti begitu. Nah, tidak saja hanya mereka mendengarkan penjelasan kita, tetapi mereka dapat mengambil bagian, di setiap proses yang kita lakukan, sehingga kita sama-sama mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya kita di Kabupaten Sumba Barat. Ya. Baik, Pak Namu, terima kasih banyak untuk Sama Ibu Silvi. omong-omong di podcast Mamuli pada sore hari ini. Tentunya teman pemilih semakin mengetahui informasi kepemiluan, khususnya terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih teman pemilih juga yang sudah menyaksikan tayangan podcast kami pada hari ini. Semoga teman pemilih tetap setia dan tetap mendukung kami dalam setiap tayangan podcast maupun berbagai konten-konten media sosial kami lainnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua teman-teman kru yang bertugas dalam menyukseskan tayangnya podcast pada sore hari ini, terutama podcast yang keempat ini Bapak. Akhir kata saya Silvi dan juga Pak Yohanes Namu dan juga semua kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di tayangan podcast kami selanjutnya. Selamat sore.